Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriawan dengan NIM 2208060011 program studi S1 Farmasi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linear berganda. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih konsep dasar analisis regresi berganda itu. Nah, di sini analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kemudian regresi berganda ini digunakan ketika jumlah variabel independennya itu minimal 2 variabel atau lebih. Nah, ketika dia variabelnya 1, kita tidak bisa menggunakan yang namanya regresi linear berganda. Kemudian ada beberapa uji persyaratan yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan analisis regresi berganda ini. Itu misalnya kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, kemudian heteroskedasitas, kemudian uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, di sini agar lebih jelasnya, langsung saja kita ke program SPSS-nya. Nah, di sini kita akan melakukan uji linear berganda, yaitu kita akan menguji hubungan antara berat badan bayi dengan umur ibu, berat badan ibu menyusui secara eksklusif, dan HB ibu pertama. Nah, langsung saja kita ke menu analyze, kemudian kita klik yang regression. Nah, kemudian kita ke yang linear. Nah, di sini karena saya pernah coba, di sini kita akan memasukkan dependent listnya. Di sini kita akan memasukkan berat badan bayi. Nah, kemudian di bawahnya di blok 1 of 1. Nah, di sini saya memasukkan umur ibu, berat badan ibu, menyusui secara eksklusif, dan HB ibu pertama. Nah, setelah kita masukkan, kita langsung klik OK saja. Nah, maka akan muncul tampilan tabel seperti pada layar. Nah, di sini cara membacanya yaitu analisis datanya bagaimana. Pada tabel model summary-nya di sini menunjukkan uji koefisien determinasinya. Nah, diketahui di sini nilai adjusted R square-nya itu sebesar 0,515. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 51,5. Nah, nilainya ini kita kali dengan 100%. Nah, hasilnya itu 51,5%. Nah, kemudian pada tabel yang kedua yaitu tabel ANOVA. Nah, di sini kita melakukan uji F. Nah, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, diketahui di sini nilai signifikansinya sebesar 0,001. Nah, di sini dia kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan juga bahwa variabel independennya berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, pada tabel koefisien yang di bawah tabel uji ANOVA ini, nah di sini kita melakukan uji T atau uji hipotesisnya. Di sini, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen dan terhadap variabel dependen, bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, di sini analisis uji T di mana nilai signifikansi variabel umur ibu di sini sebesar 0,465. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa variabel umur ibu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan bayi. Kemudian, nilai signifikan variabel berat badan ibu yang ini yaitu sebesar
0,001. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan variabel berat badan ibu berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan bayi. Kemudian di bawahnya nilai signifikansi variabel menyusui secara eksklusif. Nah, di sini nilainya sebesar 0,268. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel menyusui secara eksklusif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan bayi. Nah, yang terakhir di sini HB ibu pertama. Nah, nilai signifikansi variabel HB ibu pertama di sini sebesar 0,580. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap berat badan bayi. Nah, setelah itu barulah kita dapat melakukan analisis persamaan regresi bergandanya. Nah, di mana setelah kita melakukan analisis uji T atau uji hipotesis, selanjutnya kita bisa melakukan analisis persamaan regresi bergandanya. Di mana di sini kita peroleh yaitu nilai konstan yang diperoleh itu sebesar 16,038. Nah, di sini dapat diartikan jika variabel independennya bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya itu bernilai 16,038. Nah, kemudian setelah itu nilai koefisien dari variabel umur ibu yang ini yaitu sebesar 9,109, yaitu bermuatan atau bernilai positif. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel umur ibu meningkat, maka variabel berat badan bayi juga akan meningkat. Nah, begitu sebaliknya. Kemudian nilai koefisien dari berat badan ibu yaitu sebesar 47,456, yaitu bernilai positif juga. Maka dapat diartikan bahwa jika variabel berat badan ibu meningkat, maka variabel berat badan bayi juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di bawahnya nilai koefisien dari regresi menyusui secara eksklusif yaitu bermuatan positif juga dengan nilai 139,428. Nah, di sini dapat diartikan bahwa jika variabel menyusui secara eksklusif meningkat, maka variabel berat badan bayi juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang terakhir koefisien dari HB ibu pertama. Nah, di sini bernilai positif dengan nilai 26,221. Nah, karena bernilai positif, maka dapat disimpulkan juga bahwa jika variabel HB ibu pertama meningkat, maka variabel berat badan bayi juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Sekianlah sedikit penjelasan mengenai uji regresi linear berganda tadi. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.